Shalom sahabat Bir Pelangi di mana saja Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Tetaplah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, berdoalah dan bacalah bagian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Sahabatku, sebuah peribahasa yang tidak asing lagi berbunyi, banyak jalan menuju ke Roma. Peribahasa ini mengandung makna bahwa ada banyak cara untuk mencapai tujuan. Peribahasa ini muncul pertama kali pada masa Kekaisaran Romawi, di mana situasi yang terjadi saat itu adalah jalanan menuju kota Roma berbatu dan penuh rintangan. Karena itu kaisar membuat banyak jalan agar setiap warga dari berbagai daerah dapat tetap sampai ke Roma dengan selamat. Memang untuk mencapai tujuan-tujuan di dunia ini, manusia dapat memiliki banyak cara. Tetapi untuk selamat hanya tersedia satu cara saja dalam anugerah Allah. Sebab keselamatan bukan ditentukan oleh upaya manusia, tetapi karena anugerah Allah. Sahabatku, setiap manusia pasti ingin selamat. Selamat yang dimaksud bukan sekedar terbebas dari bahaya, malapetaka, dan bencana, tetapi selamat baik dalam kehidupan maupun kematian. Keselamatan yang mengandung dimensi kehidupan kekal. Nah, dalam hal keselamatan, tidak berlaku peribahasa banyak jalan menuju ke Roma. Sebab keselamatan dalam iman Kristen hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tidak ada jalan keselamatan lain bagi manusia. Hukum Taurat, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi masa kini tidak dapat memberi jaminan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan pendamaian melalui karya penyelamatannya di salib Golgota. Ia yang lahir, mati dan bangkit untuk menebus manusia dari dosa. Ia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Sahabatku, dalam bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat 22, Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki menjadi sangat marah karena pemberitaan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Sesudah itu, Petrus dan Yohanes diperiksa dalam sebuah sidang di Yerusalem. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak takut menyatakan kebenaran yang mereka imani. Mereka bersaksi dengan berani tentang kuasa Yesus. Mereka menegaskan keselamatan hanya dari Kristus, seperti yang tertulis dalam ayat 12 bacaan kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mahkamah Agama menjadi heran sebab Petrus dan Yohanes adalah orang-orang biasa yang dipandang tidak terpelajar. Tetapi mereka dapat berhadapan dengan orang-orang pintar dan bersaksi dengan sangat berani. Saudaraku, Allah kita memakai orang-orang biasa secara luar biasa. Bukan karena hebat dan gagahnya Petrus dan Yohanes, tetapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saksi hidup yaitu orang lumpuh yang telah disembuhkan juga berdiri di dekat kedua rasul itu, membuat para pemuka agama tidak dapat memberikan sanggahan. Tapi mereka mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes dalam pemberitaan Injil. Petrus dan Yohanes tidak gentar terhadap ancaman itu.
Sahabatku, memang tidak seorang pun dapat membatasi kuasa Roh Kudus. Orang yang takut kepada Tuhan tidak akan takut kepada manusia, siapapun itu. Para pekabar Injil bisa saja dipenjara atau mengalami banyak penganiayaan karena pekerjaan pemberitaan Injil. Tetapi firman Allah tidak pernah bisa dipenjara. Firman Allah akan terus menjadi kuasa dinamis di tengah sejarah umat manusia untuk membawa manusia menuju pada keselamatan yang sejati. Sahabatku, hidup kita adalah anugerah Allah. Keselamatan hanya diperoleh di dalam Yesus. Karena itu jalanilah hidup kita dengan mengandalkan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam semua aspek kehidupan manusia. Kita memang memiliki keterbatasan dan kekurangan, tetapi Roh Kuduslah yang melengkapi keterbatasan kita. Bahkan apa yang tak pernah kita harapkan akan terjadi dalam hidup kita karena kuasa Roh Kudus. Jadi beritakanlah kasih dan kuasa Kristus dimanapun kita berada, dan dalam setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Imanilah keselamatan Allah. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Maka syukurilah keselamatan yang kita peroleh. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.